Dengan ini saya mohon izin untuk memindahkan ibu kota negara kita ke Pulau Kalimantan. Tanggal 18 Januari 2022, DPR RI telah mengesahkan Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara. Dalam bagian awal terdapat pasal tentang nama ibu kota baru itu adalah Nusantara. Kemudian publik dan merhati sejarah ada beberapa yang mempersoalkan nama tersebut dari aspek etimologi dan substansi. Ada yang menyatakan bahwa nama Nusantara tersebut terlihat Jawa sentris, bahkan ada yang mengatakan keraton Jakarta sentris begitu, karena mereka mengambil perspektif bahwa Nusantara itu berasal dari kata yang dicetuskan oleh pihak Majapahit dalam konteks menghegemoni Majapahit atas daerah-daerah lain di luar Pulau Jawa begitu. Sebenarnya nama Nusantara ini memang secara etimologis berasal dari dua kata, yaitu Nusa dan Antara. Nusa berarti pulau, sedangkan ya di antara artinya bisa berarti di dalam begitu. Jadi kalau Nusantara itu bermakna pulau-pulau di antara. Ya, secara lebih detailnya itu adalah gugusan pulau. Nah, dalam konteks Kalimantan Timur yang menjadi lokasi dari ibu kota baru itu, sebenarnya dari aspek historis, di Kalimantan Timur pada tempo dulu sebelum Kerajaan Kutai Kertanegara berdiri pada abad ke-13, itu wilayahnya dinamakan Nusantara. Jadi sebelum ditemukannya Kitab Negara Kertagama pada abad ke-20, yang kemudian salah satu substansinya adalah tentang Nusantara yang menjadi wilayah taklukan Majapahit. Pada abad ke-19, tepatnya tahun 1888, itu Schalke Weltrom, ilmuwan Belanda, pernah menjadi asisten residen di Oost Borneo atau Timur Kalimantan. Dia meneliti dan di dalam penelitiannya itu menyatakan bahwa dalam tradisi lisan masyarakat Kutai, itu wilayah yang ketika sudah bernama Kutai, itu dulunya dikenal dengan nama Nusantara. Jadi Nusantara ini posisi geografisnya terletak di Delta Mahakam atau muara Sungai Mahakam, berbatasan langsung dengan Selat Makassar. Terdiri dari gugusan pulau-pulau, itu ada puluhan pulau-pulau, diantaranya Pulau Kerbau, Pulau Kambing, Pulau Miang, Pulau Dinar, Pulau Nibung, Pulau Bukuan, dan lain-lain. Nah, itu menjadi pemukiman penduduk Kutai tempo dulu. Dalam tanda petik penduduk Kutai yang sebelum dikenal dengan nama Kutai begitu. Jadi tidak tepat ketika nama ibu kota baru itu bersifat Jawa sentris, karena di Kutai pun mendahului adanya nama Nusantara tersebut. Kita ingin menghadirkan pembangunan yang Indonesia sentris, bukan Jawa sentris. Karena Indonesia ini bukan hanya Pulau Jawa. Indonesia ini memiliki 17.000 pulau, 514 kabupaten dan kota, 34 provinsi, yang terbentang dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Lokasi
ibu kota baru yang paling ideal adalah di sebagian Kabupaten Penajam Pasar Utara dan sebagian di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Nama ibu kota baru ini adalah Nusantara. Secara historis, Kalimantan Timur lebih punya pertimbangan sejarahnya. Titik nol atau awal mula peradaban Kepulauan Nusantara itu bermula dari suatu wilayah di timur Pulau Kalimantan. Ketika kerajaan yang menghasilkan prasasti Yupa itu dalam beberapa literatur atau pustaka itu sering disebut Kutai. Walaupun sebenarnya nama Kutai ini baru dicetuskan pada penghujung abad 13 Masehi. Karena nama Kutai ini hadir untuk menamakan sebuah monarki baru, kerajaan baru di muara Sungai Mahakam yang nama lengkapnya Kutai Kertanegara gitu. Adapun sebelum itu telah berdiri sebuah kerajaan besar juga yang pusatnya berada di Muara Kaman, agak ke dalam dari Pulau Kalimantan Timur, sekitar 100 km lah jaraknya dari ibu kota Kaltim Samarinda. Di situ pada abad keempat Masehi berdiri sebuah struktur pemerintahan yang lengkap dengan sistem kerajaan, dan di kerajaan itu menghasilkan tulisan pertama dalam sejarah peradaban Nusantara. Dalam sejarah nasional Indonesia merupakan konsensus bahwa sejarah nasional itu bermula dari abad keempat atau abad kelima Masehi ketika ditemukannya prasasti Yupa atau batu bertulis sebagai penanda peradaban baru alias lahirnya zaman aksara atau zaman sejarah Indonesia. Karena ketika belum ada ditemukannya prasasti Yupa, itu di Kepulauan Nusantara masih dianggap zaman praaksara, masih budaya yang tradisional atau masih primitif. Tapi ketika ditemukannya tulisan, itu menandakan sebuah peradaban baru, kebudayaan yang lebih tinggi, itu peradaban. Dan itu batu bertulis itu ditemukannya di Muara Kaman, suatu lokasi di titik timur Pulau Kalimantan. Dan ketika ibu kota negara dipindahkan dari Jakarta ke Kalimantan Timur, ini menjadi semacam kembalinya peradaban Indonesia atau Nusantara itu sesuai dengan latar belakang historisnya. Secara khusus tadi nama Nusantara merupakan toponimi atau nama dari wilayah gugusan pulau di timur Kalimantan. Adapun Kerajaan Kutai Kertanegara yang awalnya pusatnya tadi di Nusantara itu tadi, itu kemudian memperluas atau mengembangkan wilayah kekuasaannya, wilayah pengayomannya di sebagian besar wilayah administratif Kalimantan Timur yang sekarang. Jadi selain wilayah di Delta Mahakam juga mencakup wilayah Samarinda, kemudian tepian Pandan yang namanya Senggar Tenggarong, kemudian dalam salah silah Kutai, ini sebuah manuskrip Arab Melayu, itu dinyatakan wilayah Kerajaan Kutai itu dari selatannya, itu dari Balikpapan, ke utara sampai Sangkulirang dan Manubar, sekarang Kutai Timur. Jadi luas sekali wilayah Kutai Kartanegara ini, yang tadinya bernama Nusantara, termasuk dalam masalah pemilihan ibu kota ini, wilayah yang sekarang menjadi kawasan inti ibu kota negara di Kecamatan Sepaku, itu dulunya termasuk wilayah dari Kerajaan Kutai Kertanegara. Ini bukan sekedar pengakuan atau klaim sepihak, karena dari pihak catatan kolonial pun ada dokumentasi dari S.C. Knepper tahun 1905. Dia mendata ada 120 nama kampung di wilayah Kutai. Di antara 120 itu terdapat 10 kampung yang sekarang diidentifikasi menjadi wilayah ibu kota negara, di antara Sepaku dan lain-lain gitu. Ya, pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur itu seakan-akan mengulang kejayaan masa silam ketika awal mula peradaban Nusantara itu berawal di Kalimantan Timur, dan ketika ibu kota akan dipindahkan itu juga mengambil wilayah di Kalimantan Timur. Jadi mengulang sejarah sebenarnya.
Ya, jadi penetapan wilayah Kalimantan Timur sebagai ibu kota negara itu punya relevansi historis yang sangat kuat. Narasi sejarahnya sangat kokoh sekali. Bismillah, ini sudah dimulai. Saya hanya ingin menyampaikan sebuah optimisme bahwa ibu kota Nusantara ini telah dimulai pembangunannya. Ya, jadi kalau kita ketahui bahwa wilayah yang sekarang menjadi wilayah dari ibu kota Nusantara itu berada dulunya pada wilayah administratif Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Penajam Pasir Utara. Nah, tadi seperti dikatakan bahwa sejarah menunjukkan khususnya di Kabupaten Kutai Kartanegara itu ada keberadaan kerajaan-kerajaan besar di masanya ya. Penting untuk melihat dan belajar dari sejarah ini bahwa kerajaan-kerajaan tersebut memang berpusat pada daerah aliran sungai. Jadi kita juga mengetahui bahwa di Kalimantan Timur, khususnya di area yang sekarang menjadi IKN dan daerah sekitarnya, itu kehidupan masyarakat dan sungai itu tidak bisa dipisahkan. Apa yang kita lihat dari situ, itu melihat bahwa peradaban itu, seperti juga di tempat-tempat yang lain tentunya, banyak peradaban besar, itu adalah peradaban-peradaban yang berada di ekosistem sungai. Nah, bagi kami di Otorita Ibu Kota Nusantara, khususnya pada Kedeputian Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam, sungai juga menjadi hal yang penting. Ini selaras dengan tujuan untuk menjadikan IKN sebagai kota spons atau spons city, di mana water management atau pengelolaan air dari hulu ke hilir itu dijaga sedemikian rupa sehingga kita bisa menjaga keberlanjutan atau kelestarian dari ekosistem yang ada itu. Jadi Spons City itu bertujuan untuk menciptakan sebuah sistem pengelolaan air yang dilakukan secara bijak. Artinya bijak itu adalah kita mengkonservasi air sedemikian rupa sehingga tidak terjadi penghambur-hamburan. Kita menghemat di dalam penggunaan air, dan yang lebih penting lagi kita adalah menjaga agar pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan pada badan-badan air itu tidak terjadi. Nah, karena itu upaya untuk melindungi daerah aliran sungai ini menjadi sebuah agenda penting yang akan kami lakukan. Kami sudah merintis berbagai koordinasi dan komunikasi. Juga sekarang sudah dimulai sebuah studi awal untuk membahas mengenai perlindungan pada daerah aliran sungai ini. Dengan demikian, kita juga ingin melihat bagaimana daerah aliran sungai yang ada di IKN, yang itu tentunya terhubung dengan daerah-daerah yang ada di sekitarnya, itu betul-betul menjadi perhatian. Karena tadi kembali lagi bahwa sejarah yang ada di wilayah ini menunjukkan bagaimana peradaban yang berbasis pada ekosistem yang ada di sungai-sungai itu menjadi hal yang penting. Peradaban yang menunjukkan bagaimana jalur transportasi, bagaimana kemudian migrasi yang terjadi sehingga wilayah ini menjadi wilayah yang multikultural, itu tidak lepas dari keberadaan transportasi sungai. Dan juga kita melihat keberadaan sungai itu juga mendukung upaya-upaya pertanian di masa yang lampau. Sehingga kita bisa melihat di tempat ini dalam sejarah ditunjukkan ini juga menjadi sebuah pusat bagi ketahanan pangan di wilayah ini.
Ya, jadi kami melihat antara lingkungan dan kebudayaan ini tidak bisa dipisahkan, ya. Karena pertama kita tidak bisa menjaga lingkungan kalau dalam kebudayaan kita tidak punya konsep untuk menjaga lingkungan. Sebaliknya, kita akan mudah untuk merusak lingkungan kalau kebudayaan yang kita artikan dalam arti sederhana sebagai sebuah cara berpikir yang menuntun kepada perilaku manusia itu juga mendorong kita untuk melakukan eksploitasi pada sumber daya alam. Jadi karena itu kebudayaan berperan penting di dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan. Menyadari pada hal tersebut, maka kami sekarang sedang merancang sebuah kebijakan untuk memberikan pengakuan, perlindungan, dan sekaligus juga pemajuan pada kearifan lokal dan pengetahuan tradisional dari masyarakat yang berada di wilayah IKN. Tentu kita melihat kearifan lokal dan pengetahuan tradisional ini sebagai sebuah konsep dan praktek yang dinamis. Artinya, dia berkembang sejalan dengan teknologi, sejalan dengan tantangan yang ada di dalam masanya masing-masing. Kita tidak ingin berbicara kearifan lokal dan pengetahuan tradisional dalam bentuknya yang dibekukan. Karena itu, kami menekankan juga bagaimana pemajuan pada kearifan lokal dan perlindungan pengetahuan tradisional, khususnya berkaitan dengan lingkungan hidup ini betul-betul bisa mewarnai pada kebijakan lingkungan khususnya yang ada di Otorita IKN. Sekali lagi, inilah showcase transformasi Indonesia. Showcase perubahan peradaban Indonesia. Ya, jadi pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur itu selain punya keunggulan dari narasi sejarah, juga merupakan sejarah baru bagi bangsa Indonesia. Ini merupakan peradaban baru sebagaimana dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo, bahwa ibu kota baru ini merupakan gagasan Indonesia sentris. Karena kalau ibu kota yang lama ini merupakan penetapan ibu kota berdasarkan warisan dari kolonial. Sedangkan ibu kota baru ini betul-betul perspektif Indonesia sentris. Jadi memusatkan Indonesia pada satu titik. Jadi ketika Undang-Undang Ibu Kota Negara disahkan tanggal 18 Januari 2022, itu menandai sahnya atau dimulai legalisasi dari peradaban baru Indonesia yang lebih Indonesia sentris, lebih adil bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, jadi memang kita di Ibu Kota Nusantara, kita membangun Ibu Kota ini adalah juga untuk memperkuat peradaban Indonesia. Ya, jadi sekali lagi saya tekankan peradaban Indonesia. Kenapa disebut peradaban Indonesia? Ya karena kita membangun sebuah ibu kota bagi negara. Jadi karena itu semua keragaman kebudayaan itu perlu tercermin. Ya, meskipun demikian, kita menyadari karena berada di wilayah Kalimantan Timur, tentu juga kita perlu merefer kepada kebudayaan-kebudayaan lokal. Nah, bagaimana kemudian orkestrasi yang harmoni antara kebudayaan Nusantara secara general dengan kebudayaan lokal, itulah yang akan menjadi potret dari peradaban yang akan dibangun di IKN. Dan yang lain yang ingin saya katakan ketika kita membangun peradaban ini, kita juga perlu melihat ke depan. Jadi ini peradaban yang akan membawa kemajuan kepada bangsa Indonesia. Masa depan kita dimulai dari sini. Selamat datang di Ibu Kota Nusantara.
Di sini kita dapat berkumpul, berkreasi, bersosialisasi dengan saudara-saudara kita. Jadi karena itu, semua perkembangan teknologi itu menjadi bagian yang inheren di dalam upaya untuk menguatkan kembali peradaban Indonesia di IKN. Dalam kaitan itulah, maka IKN sebagai sebuah kota yang cerdas, yang mengandalkan kepada teknologi, yang juga memberikan ruang yang penting bagi pemajuan kebudayaan, itu menjadi hal yang kami upayakan. Ada yang tahu Pak 5R, Pak? Pernah di kontraktor Jepang itu mengisi K3, bahkan engineering, itu ada Iya betul bahwa membangun ibu kota baru yang kita sebut IKN ini adalah sebuah sejarah besar bagi bangsa Indonesia. Jadi karena itu sejarah ini harus bisa diisi dengan baik oleh seluruh putra-putri Indonesia. Kita tidak akan punya lagi kesempatan yang sama seperti yang tadi disampaikan. Jadi saya sih ingin mengatakan, mari kita gunakan kesempatan yang ada ini dengan sebaik-baiknya. Kita ingin dengan hati yang bersih, dengan pikiran untuk sama-sama memajukan Indonesia, mari kita gambar bersama-sama mimpi kita tentang Indonesia di satu tempat yang kita sebut IKN ini. Ayo generasi muda, mari kita membangun Ibu Kota Nusantara bersama-sama melalui inovasi dan kreativitas kita. Mari menjaga Nusantara.